Bismillahirrahmanirrahim. Ada kadar minimal yang harus diyakini oleh semua muslim, yang dikatakan selama dia iman dengan 6 rukun iman, berarti dia termasuk orang beriman. Kapan dia beriman dengan rukun iman? Itu punya masing-masing punya kadar keimanan, punya kadar minimal. Jadi kalau kita iman terhadap kitab-kitab Allah, kadar minimal yang harus diyakini oleh seorang muslim itu dia harus betul-betul meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia. Sudah, keyakinan minimal itu sudah cukup menjadikan dia seorang mukmin. Tapi apakah dengan keyakinan yang seperti itu sudah bisa menambah keimanan kita? Kalau kita sebagai penuntut ilmu itu kiranya kurang cukup. Kita sekedar misalnya kita ngomong rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada qadar baik dan buruk. Cuman secara global tok gitu aja mungkin ya. Itu sudah cukup, tapi mungkin untuk menjadikan kita menjadi lebih beriman lagi itu kurang. Makanya kita belajar di sini, kita berusaha memperdalam tentang rukun iman sehingga kita betul-betul dengan kita belajar lebih mendetail ini, kita bisa menjadikan menambah keimanan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, sehingga memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab Taurat, yang mana ada 2 hal yang kita ketahui dari kitab Taurat yang dibahas pertemuan sebelumnya, yaitu kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua, kitab Taurat itu punya beberapa nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang kabar yang datang kepada kita tentang kitab Taurat, yaitu bahwasanya Allah telah menulis kitab Taurat ini dengan tangannya sendiri. Di dalam sebagian riwayat dari kisah percakapan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya besok itu ada sedikit perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Musa sedikit mengkritisi atau mencela Nabi Adam, "Woi, engkau adalah bapak kami. Gara-gara jenengan ini kita semua dikeluarkan dari tempat tinggal kita, dari surga." Terus kemudian Nabi Adam balik lagi, "Bukankah kamu Musa yang Allah turunkan Taurat kepadamu?" Kemudian ada sebagian riwayat di situ ada lafadz wa hadzalakal taurata biyadi, dan dialah yang telah menulis untukmu Taurat dengan tangannya. Jadi Taurat ini Allah tulis sendiri dengan tangannya. Jadi ditulis oleh Allah dengan tangannya. Ini ada keterangan seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kabar berikutnya, kabar keempat, bahwasanya ini tadi yang masalah tangan tadi, kita berarti untuk akidah Ahlus Sunnah kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah itu punya jism, punya jasad. Maksudnya zatnya, ketika Allah mengkabarkan kepada kita Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, itu kita percaya dengan kabar yang datang kepada kita, tidak usah ditakwil macam-macam. Kalau Allah begini berarti Allah seperti, nggak perlu seperti itu. Ya udah, kabar yang datang kepada kita, Allah menuliskan Taurat dengan tangannya, ya kita percaya kabar yang datang kepada kita, gitu aja. Adapun kaifiyahnya bagaimana, tangannya Allah kayak ngomong, nggak usah dipikir. Itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak akan sama dengan semua makhluknya. Jadi sesuai dengan keagungan Allah. Kemudian yang keempat, kabar yang datang kepada kita tentang Taurat, yaitu sebagian isi Taurat yang dikabarkan melalui Al-Quran atau Sunnah. Di antaranya yang pertama itu isi kandungan Taurat itu adalah apa-apa yang
Allah terangkan di dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Bagi sebagian yang berpendapat bahwasanya Taurat dengan suhuf Musa ini sama. Berarti sama dengan penjelasan sebelumnya. Berarti isi Taurat adalah ya suhuf Musa. Surat Al-A'la dengan surat yang kemarin itu, yang satunya. Kemudian yang kedua, yang terkandung di dalam Taurat yang dikabarkan melalui yang sampai kepada kita, bahwasanya hukum-hukum dalam Taurat itu khusus untuk Bani Israel. Allah berfirman, Inna anzalna Taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat yang mana di dalamnya adalah petunjuk dan juga cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Yang mana dengan Taurat tadi Nabi memberikan keputusan untuk menghukumi lilladzina hadu, pada orang-orang Yahudi. Surat Al-Maidah. Kemudian di dalam ayat setelahnya Allah mengkabarkan sebagian hukum-hukum di dalam Taurat tersebut, yaitu tentang kisos. Jadi Taurat itu petunjuk khusus untuk Bani Israel, dan di sana ada hukum-hukum khusus. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafs wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul. Dan kami telah tetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwasanya membunuh jiwa dibalas dengan dibunuh, melukai mata dibalas dengan dilukai matanya, hidung melukai hidung dibalas dengan dilukai hidungnya, melukai telinga dibalas dengan dilukai telinganya, ngerampal gigi juga dibalas dengan demikian. Dan semua luka-luka itu ada kisosnya masing-masing. Ini hukum yang ada di dalam Taurat seperti itu. Jadi adil itu seperti itu. Mateni dibalas dipateni gitu. Marake ngerontok nih untuk ya juga dibalas dengan demikian. Jadi semua ada kisosnya. Tapi ada tapinya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun. Mau enggak bales dan dia mengikhlaskan, maka itu adalah bisa menjadi penebus dosa baginya. Jadi boleh istilahnya orang dilukai dia balas melukai, itu boleh. Ini juga hukum yang ada di dalam Taurat. Dan juga berlaku juga hukum itu di dalam Islam. Karena Islam itu adalah agama yang adil, boleh. Orang yang zalim membalas sesuai dengan kezaliman yang diterimanya, boleh. Meskipun yang lebih afdal adalah memaafkan. Derajatnya seperti itu. Enggak balas itu lebih baik, tapi memaafkan itu lebih baik. Karena enggak balas itu dia berarti mengharapkan usuk tak balas nang dunia, tak balas nang akhirat. Itu kan berarti kan dia tetap. Tapi kalau dia memaafkan wis tak apuro, nah itu dia derajatnya lebih tinggi lagi. Kemudian sebagian yang terkandung di dalam Taurat adalah kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul lagi Nabi yang ummi itu tidak bisa baca dan nggak bisa nulis, yang namanya mereka temukan tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Jadi di dalam Taurat juga Injil itu sudah dijelaskan bahwa besok akan muncul Nabi di akhir zaman. Makanya saat itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi itu pada berbondong-bondong mereka, karena di dalam Taurat itu sudah sangat jelas, dengan sejelas-jelasnya diterangkan tentang sifat-sifat Nabi. Oh, Nabi ini jenenge Muhammad, nanti munculnya di tempat yang banyak pohon kurmanya, di Yathrib. Makanya mereka orang-orang Yahudi mereka berbondong-bondong pindah ke Yathrib. Harapannya mereka berbaur dengan orang Arab, kemudian menikah dengan orang-orang Arab dan melahirkan anak-anak istilahnya itu dari kalangan mereka. Tujuannya apa? Agar Nabi yang lahir nanti adalah dari kalangan mereka. Pengennya Nabi terakhir ini nanti juga dari Bani Israel, karena Nabi-Nabi sebelumnya juga dari Bani Israel.
anaknya Nabi Yakub turun kan istilahnya. Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, Yakub. Dari situ kan banyak muncul nabi-nabi. Ya, mereka pengennya itu nabi dari golongan mereka. Makanya mereka berbondong-bondong dan sudah sangat jelas sekali diterangkan di dalam Taurat dan juga Injil bahwasanya nabi itu sifat-sifatnya seperti ini. Mereka tahu, sangat tahu. Tapi setelah betul-betul Nabi Muhammad muncul, ternyata dari Bani Ismail, anak turunnya Nabi Ismail, mereka akhirnya gengsi. Padahal mereka sudah pengen sekali, pengen menyambut kedatangan Nabi terakhir ini. Harapannya itu dari nasabnya Bani Israel. Ternyata yang muncul dari Bani Ismail. Ya sama-sama jadi baik kok, podo. Ngakarnya ke Nabi Ibrahim juga. Tapi karena mereka itu tergantung terkadang punya fanatisme golongan, punya fanatiknya terhadap nasabnya itu luar biasa, sehingga nabi yang muncul ini diabaikan. Mereka memilih untuk mengabaikan nabi yang sudah dikabarkan secara jelas. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tahu bahwasanya ini adalah Nabi Muhammad adalah betul-betul nabi dari Allah. Mereka tahu bahwa itu nabi seperti halnya mereka tahu kenal terhadap anak-anak mereka sendiri. Berarti kan sangat jelas sekali, di Taurat jelas, Injil juga jelas. Tapi mereka gengsi. Kufaron hasadan, mereka kufur terhadap Nabi Muhammad karena hasad, iri. Kenapa? Nasabnya bukan dari Bani Israel. Kemudian kabar yang salah satu yang terkandung di dalam Taurat juga tentang penyebutan sebagian sifat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling mengasihi terhadap sesama orang iman. Tarahum ruk'an sujadan, mereka rukuk sujud yabtaguna fadlan minallah, mereka mengharapkan keutamaan dari Allah, waridwanan, dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud, jadi wajah-wajahnya bisa dikenali dari bekas sujud-sujud mereka. Jadi wajahnya bercahaya karena bekas sujud-sujud mereka, bekas wudhu mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ini adalah yang sudah digambarkan oleh Allah di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Jadi di dalam Taurat dan Injil sudah dikabarkan dengan jelas tentang Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Sifat-sifatnya sudah jelas dan mereka sangat tahu bahwasanya ini adalah Nabi yang Allah kabarkan lewat kitab-kitab mereka. Tapi mereka mengingkari, mengkufurinya sebab hasad. Kemudian kabar yang isi di dalam Taurat yang dikabarkan kepada kita bahwasanya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah." Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang iman diri dan harta mereka dengan surga. Ini janji dari Allah. Dibeli, kalau orang-orang iman ini mau berjihad di jalan Allah dengan tenaganya maupun hartanya, maka akan dijamin surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka jihad di dalam sabilillah, entah mereka membunuh atau dibunuh, sama. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi janji Allah yang hak, yang itu adalah janji itu dimuat di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran dimuat seperti itu. Jadi muatannya sama. Di Injil juga seperti itu, di Taurat juga seperti itu, Al-Quran juga seperti itu. Wa man awfa bi ahdihi minallah, barang siap, maka sapa yang lebih menepati janji dibandingkan Allah. Mula fastabshiru bi baikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Gembiralah kalian dengan janji yang telah Allah janjikan kepada
kalian itulah keuntungan yang besar. Jadi salah satu isi dalam Taurat itu yaitu mengajak untuk jihad fi sabilillah, dan itu tertulis di dalam Injil dan Taurat. Kemudian itu tadi tentang kandungan Taurat. Yang kelima, bahwasanya kitab Taurat adalah kitab yang Allah turunkan khusus untuk Bani Israel. Khusus untuk Bani Israel. Allah berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel, dan kami telah berikan kepada Musa yaitu Taurat, dan kami jadikan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Jadi khusus untuk Bani Israel, jadi tidak berlaku untuk yang lain. Kemudian yang keenam, bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan dengan bahasa Ibrani, aslinya bahasa Ibrani. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana ahlul kitab yaqra'una Taurah bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam." Dulu ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi itu membaca Taurat dengan bahasa-bahasa Ibrani, dengan bahasa aslinya. Kalau Quran dengan bahasa Arab, kalau Taurat itu bahasanya Ibrani. Dan kemudian mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Athar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Jadi bahasanya dari bahasa Ibrani. Ini yang kabar datang kepada kita. Kemudian datang yang kabar yang datang kepada kita tentang Taurat yang ketujuh, yaitu sebagian kitab Taurat itu telah diubah oleh orang-orang Yahudi dan disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Jadi isinya itu sekarang udah nggak murni lagi. Taurat yang ada sekarang ini itu sudah dimodifikasi. Kalau aslinya ya sama. Taurat, Injil, Al-Quran ini saling menguatkan. Taurat kemudian Injil datang untuk membenarkan Taurat. Al-Quran datang untuk membenarkan Injil. Lah kok saiki iso mencelek kabeh. Injil beda, Taurat beda, Quran beda, ya karena ada isinya dimodifikasi oleh mereka. Sebagaimana firman Allah, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila." Jadi sungguh celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka kemudian berkata, ini dari sisi Allah. Jadi mereka mencampur adukkan. Ada yang ayatnya ini masih asli, versi aslinya tetap, tapi ditambahin dikit, dimodifikasi. Ini celaka orang seperti ini. Wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun. Maka celaka bagi apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dan celaka terhadap apa-apa yang mereka usahakan. Jadi kalau bisa dicari kesamaan tuh ada beberapa yang sama antara Quran, Injil dan Taurat itu ada yang sekarang ini. Tapi sudah banyak perubahan-perubahan. Di sini ada, makanya editan-editan ini yang mereka tambahkan di dalam Taurat. Makanya Allah mencela mereka dengan wail. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab. Dan sebagian firman Allah, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Sungguhnya dari mereka ada sekelompok orang yang membolak-balik lisan mereka litahsabuhu minal kitab, agar orang-orang itu menyangka ini adalah dari kitab Taurat, padahal ini bukan dari Taurat. Jadi mereka mencampur adukkan antara ayat yang asli dengan tambahan perkataan mereka sendiri, sehingga orang-orang yang nggak ngerti menyangka ini adalah firman Allah. Kelakuannya mereka itu seperti itu. Kurang ajaran mereka. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan mereka berkata ini dari sisi Allah. Ini adalah ayat-ayat Allah, padahal mereka sudah modifikasi sendiri. Wa yaquluna 'alallahi kadziba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah padahal mereka mengetahuinya. Maka inilah kekurangan ajaran orang-orang Yahudi itu seperti itu. Makanya di dalam sholat kita betul-betul selalu berdoa sampai minta 17 kali sehari minimal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladhdallin. Ya Allah, jadikanlah berilah saya petunjuk yang benar, petunjuk orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Adalah orang-orang Yahudi. Mereka berilmu, tahu, tapi meninggalkan ilmunya, berdusta atas nama Allah. Nah, ini bedanya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bedanya gitu. Jadikanlah kami orang-orang yang jalannya lurus, bukan jalannya orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, tidak beramal dengan ilmunya, dan juga bukan jalannya orang-orang yang nggak punya ilmu tapi semangat beramal seperti orang-orang Nasrani. Ini yang kita minta seperti itu, karena kurang ajarnya Yahudi itu seperti ini. Jadi Taurat itu dimodifikasi. Di antara yang menunjukkan Taurat ini sudah mengalami perubahan, bahwasanya Taurat yang sekarang yang dinamakan oleh orang Nasrani sebagai kitab perjanjian lama, kalau yang beredar ini kan ada kitab perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru pun juga ada banyak versi kan. Ada yang Injil Yohanes yang dan lain sebagainya. Ini beberapa versi. Tapi yang punya yang Taurat ini yang perjanjian lama. Ini diteliti oleh para ulama bahwasanya di sana ada beberapa perkara yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Contohnya, mereka orang-orang Yahudi ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Di antaranya mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan rasa letih. Seperti halnya yang tertulis di dalam kitab mereka, Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 17. Disebutkan di dalamnya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk istirahat. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi Allah di dalam Quran kan mengatakan bahwasanya inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menjadikan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Ada diperinci, hari Ahad bikin ini, hari Senin hari ini, hari Selasa bikin ini, hari Rabu bikin ini, hari Kamis bikin ini, hari Jumat bikin ini, hari Sabtu Allah istilahnya tidak ada keterangan di situ. Nah ini oleh orang-orang Yahudi, mereka mensifati bahwasanya Allah bikin dunia dan seisinya selama 6 hari ini capek, makanya hari ke-7 leren. Kan kurang ajar. Ya, mensifati Allah dengan sifatnya nggak pantas bagi Allah. Makanya mereka karena solidaritasnya mereka terhadap Allah, hari Sabtu mereka istirahat total. Karena Allah juga capek hari Sabtu, kita juga istirahat. Kurang ajar. Makanya keyakinan batil mereka yang mereka tulis di dalam kitab mereka yang mereka rubah itu dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Allah membantah dengan firman-Nya, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya di dalam 6 hari, dan kami tidak tertimpa rasa letih. Lugub ini maksudnya sama sekali nggak letih ketika pas bekerjanya maupun setelah bekerja. Kalau kita pas melakukan aktivitas kan ada namanya ngos-ngosan, kita merasa capek itu kan, ada kan. Nah, ini sama sekali Allah tidak tertimpa rasa letih sama sekali. Makanya dibantah keyakinan orang-orang Yahudi seperti itu. Apalagi tengok-tengok bar, istilahnya seakan-akan bar kerja berat terus leren tengok-tengok, tidak sama sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak sama sekali enggak tertimpa ngantuk, bahkan tidur juga enggak. Jadi selama full Allah menjaga makhluk-makhluknya. Jadi enggak ada yang namanya rasa letih. Ini enggak ada. Makanya ini berarti mereka menambah-nambahi seperti itu di dalam kitab-kitab mereka, dan itu tertulis di dalam kitab mereka sekarang ini. Ada juga mereka mensifati Allah dengan sifat yang nggak pantas, dengan sifat penyesalan. Seperti halnya yang tertulis dalam kitab mereka, kitab Keluaran pasal 32 ayat 14 disebutkan, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Masya Allah. Jadi Allah merancang dulu. Kalau misalnya bikin langit bumi itu sudah dirancang, oh ini ada manusia tinggal di situ. Ternyata begitu dijalankan
kok manusia itu saling membunuh, saling bikin kekacauan. Wah. Mereka menggambarkan seolah-olah Allah itu kok ngini. Jadi seakan-akan mereka menyesal, kok tadi kok yang ngini ngomong tak gawe kok malah gelut dhewe. Mereka menggambarkan Allah seperti itu, Masya Allah. Subhanallah. Itu adalah sifat yang tidak pantas untuk Allah. Padahal sifat penyesalan itu hanya timbul dari zat yang nggak mengetahui tentang akibat sesuatu. Nah kalau kita manusia, kita bikin sesuatu, gue melakukan rono pore ini kan kita nggak ngerti. Itu kalau kita manusia bikin robot misalnya, robot gue soal dibikin secara otomatis begini, ternyata malah melakukan rono misalnya, itu kan manusia bisa seperti itu lah. Allah nggak mungkin. Wong Allah itu maha mengetahui apa yang belum datang, apa yang akan datang sudah tahu kok. Allah berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, apa yang sudah berlalu, dan apa yang akan terjadi Allah juga tahu. Jadi nggak mungkin Allah menyesal. Allah sudah tahu semuanya. Allah menuliskan ketika pertama kali menciptakan pena, tulislah. Allah menciptakan semua makhluknya mulai dari nanti diciptakan langit bumi, kemudian sampai kiamat itu Allah sudah tuliskan semuanya. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Makanya nggak mungkin Allah menyesal terhadap apa yang beliau ciptakan. Apa yang Allah ciptakan nggak mungkin Allah menyesal. Ini keyakinan batil orang-orang Yahudi. Dan ini tertulis dalam kitab-kitab mereka. Kemudian itu tentang sifat Allah. Ada juga di antara perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran yang ada di dalam perjanjian lama, mereka mensifati beberapa nabi dengan sifat yang nggak layak. Jadi Allah disifati dengan sifat yang nggak layak, nabi juga disifati dengan sifat yang nggak layak. Seperti halal. Jadi mereka juga sama. Kitab aslinya kan ada bahwasanya langit bumi tercipta dalam 6 hari, itu juga sama. Garis besarnya sama, tapi mereka modifikasi sendiri. Seperti halnya cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi itu juga ada semuanya. Tapi mereka mensifati dengan sifat yang nggak layak. Nabi Nuh misalnya, mereka sifati dengan bahwasanya Nabi Nuh itu pernah mabuk dan juga telanjang. Masya Allah. Di dalam kitab perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 9 ayat 20-21 disebutkan bahwasanya Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah dia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ini tertulis di dalam kitab mereka. Nabi Nuh disifati dengan sifat yang seperti ini, Masya Allah. Nabi Nuh mendem, terus udo. La haula wala quwata illa billah. Mereka juga menyebutkan bahwasanya Nabi Lot alaihi salam itu berzina dengan 2 anak wanitanya sampai keduanya hamil dan melahirkan. Ini tertulis di dalam kitab mereka, kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 39. Jadi betul-betul penyelewengan, penyimpangan ini ada di dalam kitab-kitab mereka yang sekarang ini beredar. Padahal kitab aslinya nggak mungkin. Karena para rasul adalah maksum, mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Mereka adalah manusia pilihan Allah yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Jadi dari kalangan manusia jadikan rasul itu orang pilihan. Gak mungkin seorang rasul yang Allah pilih kok mendem. Terus apalagi tadi? Telanjang, zina dengan anaknya, la haula wala quwata illa billah. Ini sifat-sifat yang jauh dari orang-orang pilihan. Allah juga berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadu. Mereka para nabi adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka lah hendaknya engkau meneladani. Jadi Allah menjadikan mereka teladan bagi manusia yang menjadi pengikutnya. Mana mungkin Allah menjadikan mereka punya sifat-sifat yang tercela seperti itu. Kalau dosa melakukan selain dosa yang besar itu mungkin iya, ada beberapa rasul yang digodar dengan melakukan sebagian kesalahan-kesalahan, tapi tidak sampai yang dosanya itu fatal, yang sampai kalau zina itu
nggak pantas, benar-benar nggak pantas. Itulah jadi kitab Taurat yang sudah yang kita pelajari itu seperti itu isinya. Jadi kabar-kabar yang datang kepada kita dan kita bisa teliti dengan kenyataan kondisi seperti itu, sehingga kitab Taurat yang ada sekarang ini sudah dimodifikasi oleh mereka, sehingga isinya ya ada yang sama, ada yang enggak. Bagaimana mensikapinya nanti di belakang, insya Allah ada bagaimana mensikapi kabar-kabar yang datang dari ahli kitab. Kemudian kitab selanjutnya kita sudah membahas tentang suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kemudian Zabur, Taurat, dan juga sekarang kita membahas tentang kitab Al-Injil. Al-Injil ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar gembira. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Injil dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil." Kemudian kami susulkan setelah mereka, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, rasul-rasul kami, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Surat Al-Hadid. Jadi Injil ini turun kepada Nabi Isa. Kemudian yang kedua, Injil ini diturunkan untuk membenarkan Taurat, mengikutinya dan tidak menyelisihinya. Allah berfirman, "Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin." Kami susulkan setelah mereka dengan Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang datang sebelumnya berupa Taurat, dan kami berikan Injil kepadanya yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan Injil tersebut datang untuk membenarkan kitab yang datang sebelumnya, yaitu Taurat, dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Injil ini membenarkan Taurat. Injil asli loh ya. Injil asli ini membenarkan Taurat. Jadi ada sebagian syariat yang dirubah, tapi isinya misalnya tauhid itu tetap sama misalnya. Jadi beberapa syariat sedikit dirubah, tapi secara inti tetap sama, membenarkan. Jadi kitab Injil ini isinya mengikuti isi Taurat, kecuali dalam beberapa hukum yang sedikit. Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Isa kepada Bani Israel. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa liuhillakum ba'dhal ladzi hurima 'alaikum. Aku membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan aku menghalalkan sebagian dari apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian, sebagaimana yang diterangkan misalnya yang diharamkan kepada Nabi Yakub, karena Bani Israel diharamkan makan daging tertentu, kemudian oleh Injil larangan itu dicabut. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi secara umum itu membenarkan kitab Taurat. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan walihadza kana al-masyhur min qaulil ulama anal Injil nasakha ba'dha ahkami Taurah. Oleh karena itu yang masyhur di kalangan dua pendapat ulama bahwasanya Injil itu menghapuskan sebagian hukum-hukum Taurat, sebagian hukumnya diganti dengan hukum yang baru. Ini seperti ini juga tertulis di dalam kitab mereka, di dalam kitab Injil yang perjanjian baru, misalnya Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 yang menguatkan hal ini. Jadi ada beberapa kitab mereka yang misalnya kalau kita teliti, kita benarkan dengan Al-Quran itu cocok. Ini berarti kalau yang seperti ini, berarti yang ini aslinya, versi aslinya masih seperti ini. Seperti halnya, dan ini tertulis di dalam kitab mereka. Contohnya yang ini, di dalam pasal kelima ini. Jangan kamu menyangka bahwasanya aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat
sebelum semuanya terjadi. Karena ini siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga atau kerajaan akhirat. Ini tertulis dalam kitab mereka dan ini cocok. Jadi yang seperti ini berarti kalau diteliti sama, berarti ini adalah versi Injil yang asli itu seperti ini. Oh, berarti Nabi Isa datang untuk membenarkan Taurat, bukan untuk menghapus Taurat. Oleh karena itu Nabi Isa berkhitan. Nah, ini versi aslinya. Oleh karena itu Nabi Isa berkhitan sebagaimana di dalam perjanjian baru Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Yang demikian karena beliau alaihi salam mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian lama kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Nah, ini seperti halnya yang dicontohkan ini, diteliti. Oh, ternyata di dalam asli nih Nabi Isa dulu khitan, sunat. Karena beliau mengikuti Nabi Ibrahim. Dan ini tertulis juga di dalam Taurat yang asli. Misalnya Taurat di dalam perjanjian lama yang istilahnya isinya masih sama. Jadi dalam Taurat, di dalam perjanjian lama juga ada tentang masalah sunat. Yang di dalam Injil juga ada masalah sunat. Tapi Paulus dia telah merusak ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa dan membatalkan hukum sunat dan mengatakan bahwasanya sunat adalah sunat dalam hati. Sebagaimana perjanjian baru Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29. Ini salah satu bentuk perubahannya seperti itu. Jadi kalau versi aslinya, syariat aslinya di dalam mereka pun juga mengakui bahwasanya Nabi Isa itu khitan. Tapi ditafsirkan oleh Paulus, entah ini orang antah berantah dari mana juga nggak tahu, ngerti-ngerti ngaku jadi Nabi didatangi oleh Yesus. Bahwasanya sunat itu nggak perlu secara fisik tapi cukup dalam hati. Yang penting hatinya sunat dalam hati. Kayak orang Sailah ngomong, orang Islam ngomong jilbab itu nggak penting, hijab itu nggak penting. Yang penting hatinya dulu dihijab. Ini podo ya ninggalannya. Jadi dia merubah syariat. Ini contoh bahwasanya Injil itu membenarkan Taurat. Kemudian kandungan di dalam Injil yang Allah kabarkan kepada kita, seperti halnya kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tadi diterangkan di dalam Taurat tadi kan, yaktubunahu fit Taurat wal Injil, ditulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi di Taurat dan Injil itu ada tentang kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian penyebutan tentang sifat sahabat Rasulullah SAW seperti halnya di dalam surat Fatah yang tadi juga disebutkan di dalam Taurat. Kemudian sama, yang ketiga ini sama, Allah membeli jiwa dan harta orang yang beriman dengan surga yang diterangkan dalam penjelasan di atas tadi. Kemudian Injil yang keempat, Injil itu diturunkan pada malam tanggal 14 Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, wa unzilatit Tauratu lisitta madina min Ramadan wa unzilal Injil li thalati asyarah madat min Ramadan. Taurat diturunkan setelah 6 hari berlalu di bulan Ramadan, yaitu malam 7, dan Injil diturunkan setelah 13 hari berlalu di bulan Ramadan, yaitu malam 14. Hadis Rawahu At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Injil yang asli ini, Injil yang asli itu diturunkan pada malam tanggal 14 Ramadan. Jadi hampir semua kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwasanya Injil yang sekarang ini bukan Injil yang asli. Asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sekarang ini tidak diketahui bekasnya. Jadi nggak ada bekasnya, nggak ada. Istilah manuskrip aslinya itu nggak ada, sudah tidak ada lagi. Manuskrip biasanya kan
ada kan peninggalan sejarah itu ada ini manuskrip aslinya seperti ini. Nah, Injil ini nggak ditemukan. Al-Injil yang Allah turunkan ini nggak diketahui bekasnya. Yang ada sekarang ini hanyalah tulisan orang-orang yang tidak jelas riwayat hidupnya dan tidak ada sanadnya yang sahih. Jadi penulisnya ini nggak, kalau kita teliti biografi penulisnya, ini nggak ngerti dia kapan ketemu dengan Yesus, kapan Yora. Kalau kita misalnya kita belajar tentang mustalah hadis misalnya, hadasana ini, hadasana ini, hadasana A, kemudian A dari B, B dari C, C dari D. Ini biografinya kalau diteliti ketemu semua. Oh ini si A ini pernah hidup tahun sekian, dia pernah berguru kepada ini, muridnya ini, dia berguru pada B, hidup di misalnya di Mesir. Si A ini berguru pada ini tahun sekian, ini biografinya ada semua. Lah ini yang Injil ini sama sekali periwayatnya nggak jelas, sanadnya juga nggak ada. Yang mereka hidup berpuluh-puluh tahun setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, sehingga banyak sekali kesalahan dan perbedaan yang banyak sekali antara Injil-Injil tersebut. Jadi antara Injil satu dengan Injil lainnya itu kontradiksi. Iki sing nulis iki. Oleh karena mereka menamakan Injil-Injil itu bukan dengan mereka menamakan Injilnya dengan nama penulisnya. Misalnya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes dan lain-lain, itu mereka yang nulis siapa? Bukan, nggak ada silsilah yang jelas. Oh nih si Markus dari ini sampai Nabi Isa, ini nggak ketemu, nggak ada silsilahnya, nggak ada. Beda dengan hadis. Kalau kita belajar misalnya Sahih Bukhari dari A hadasana ini sampai dengan Rasulullah, ini kalau diteliti ketemu semua. Dan ini mereka pernah belajar, makanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini Injil, ini sekarang ini sama sekali orangnya nggak jelas. Mereka penulisnya ini muncul berpuluh-puluh tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Padahal nggak ada satupun di antara, kan Nabi Isa punya murid Hawariyin 12 orang ini, nggak ada satupun yang nulis juga nggak ada. Tahu-tahu muncul Paulus ngaku sebagai nabi, tahu didatangi oleh Yesus. Kok ngendi ceritanya? Khurafat lagi mereka. Ini seperti itu. Dan mereka tidak mengatakan bahwa ini Injil dari Isa alaihi salam, enggak. Di antara kesalahan yang ada dalam Injil yang tersebar sekarang adalah penyebutan nasab Nabi Isa alaihi salam kepada laki-laki. Sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Ini Nabi Isa nasabnya kepada laki-laki. Isa bin, kalau ini berarti kan menunjukkan bahwasanya kesalahannya di situ. Padahal Allah telah mengkabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa ini lahir dari seorang wanita tanpa disentuh laki-laki. Seorang wanita yang solihah, bukan seorang wanita berzina, dan bukan wanita yang bersuami. Jadi ibunya Nabi Isa ini tetap sampai akhirnya nggak punya suami. Jadi nggak mungkin Nabi Isa ini dinasabkan kepada seorang laki-laki, nggak bisa. Sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maryam berkata, bagaimana aku memiliki anak laki-laki padahal tidak ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan wanita pezina. Jadi ketika didatangi oleh Jibril, Maryam kaget. Kok iso aku di anak, aku tahu belum pernah berhubungan badan dan saya bukan wanita berzina. Jibril berkata, demikian itu yang dikatakan oleh Rabbmu. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tentang mukjizat Nabi Isa, salah satunya sebenarnya beliau lahir dengan kondisi khusus, yaitu lahir dari dari rahim wanita tanpa bapak.
Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an namanya Isa bin Maryam. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah namanya Isa bin Maryam. Jadi nasabnya ke ibunya. Juga Al-Masih bin Maryam. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 17 dan juga yang lainnya. Juga Al-Masih Isa bin Maryam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran. Jadi yang benar itu nasabnya kepada ibunya karena beliau lahir tanpa bapak. Tapi apa yang terjadi yang terus dalam Injil yang sekarang ini justru membenarkan akidahnya Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka termasuk salah satu tuduhan kotor mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini adalah anak zina karena lahir dari ibu yang tidak bersuami. Tapi ironisnya orang-orang Nasrani sendiri yang mereka mengkultuskan Nabi Isa, mengkultuskan Nabi Isa ini yang mendewa-dewakan Nabi Isa sampai derajat ketuhanan, justru malah merendahkan Nabi Isa dengan menyebutkan nasabnya kepada seorang laki-laki. Seperti halnya di dalam Injil Matius bahwasanya Nabi Isa adalah Isa bin Yusuf bin Yakub bin Matan bin Ilyazar dan seterusnya. Jadi kalau jalurnya itu ke Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Ini di dalam Injil Matius seperti itu. Jadi nasabnya Isa bin Yusuf bin Yakub, dan itu kalau diteliti ada sekitar beberapa tingkatan 40 atau 30 naiknya. Kemudian beda lagi yang ada di dalam Injil Lukas, disebutkan bahwasanya beliau adalah Isa bin Yusuf bin Eli bin Matat bin Lewi dan seterusnya sampai nasabnya ke Nathan bin Dawud alaihi salam. Ini beda. Sing nulis iki nasabe rono, sing nulis iki nasabe rono. Padahal wonge padha. Bapake beda. Kan ini mereka terus bilang kalau kitab yang buatan manusia itu pasti banyak sekali kontradiksinya banyak. Makanya Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini bukan dari Allah, maka kamu akan menjumpai Qur'an ini banyak perselisihan di dalamnya. Kontradiksi banyak, tapi enggak. Karena Al-Qur'an ini datangnya murni dari Allah, sama sekali enggak ada kontradisinya. Kalau lihat kitab-kitab sebelum kitab-kitab yang sudah dirubah dengan tangannya orang-orang Yahudi ini dan juga tangannya orang-orang Nasrani, mereka merubah kitab-kitab mereka sehingga kitab mereka sendiri itu banyak sekali kontradiksinya. Sama kitabnya podo antara iki karo iki lho bisa tempuk. Ini terdapat di dalam kitab mereka karena yang mereka mencampur adukkan antara kebenaran firman Allah dengan hawa nafsu mereka. Ini yang bisa kita jelaskan tentang sedikit yang kita ketahui tentang kitab-kitab sebelumnya. Jadi Injil dan Taurat yang ada di beredar sekarang ini sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia, bukan lagi firman Allah. Adapun versi aslinya Injil ada Injil itu datangnya dari Allah, Taurat juga datangnya dari Allah. Juga Al-Qur'an ini membenarkan Taurat dan juga Injil. Jadi Al-Qur'an ini isinya membenarkan Taurat dan Injil. Membenarkan Injil dan Taurat. Jadi adapun jejaknya sekarang ya Allahu alam, sekarang udah nggak ada lagi yang aslinya. Makanya daripada bingung-bingung ya nanti nggak perlu kita baca-baca kitab-kitab mereka kecuali punya tujuan-tujuan tertentu, ingin membantah syubhat-syubhat mereka dan lain sebagainya. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan untuk halaqah kali ini, sehingga kita sudah belajar kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nanti insya Allah pada halaqah berikutnya kita lebih memperdalam tentang Al-Quran. Insya Allah sebagian nanti pertemuan besok, pertemuan diselesaikan, pertemuan berikutnya lagi, dan nanti ada sampai ke penutupnya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, pertemuan berikutnya. Kemudian yang bisa kita sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.